Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dapat mempresentasikan makalah ini. Salawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan keluarganya dan umatnya yang insyaallah istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi yang berjudul implementasi holistik integratif ilmu keagamaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul implementasi. Nah, implementasi adalah suatu pelaksanaan yang sudah disusun rencananya sematang dan semaksimal mungkin. Nah, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang implementasi. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ojan. Jadi, ada beberapa menurut para ahli tentang implementasi, yaitu yang pertama tentang menurut Nurdin Usman 2002-70 dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengumumkan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Jadi, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Kemudian menurut Hanifah Harsono 2002-67 dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Kemudian menurut Guntur Setiawan atau Setiawan 2004-39 dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyelesaikan proses, interaksi antar tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengertian holistik integratif. Holistik secara etimologi atau bahasa holistik berasal dari kosakata Inggris atau holistic. Istilah ini berasal dari kata holy yang berarti suci dan bijak. Sedangkan akar kata holy sendiri adalah wool yang bermakna menyeluruh. Sehingga menurut Ratna Megawangi atau holy man adalah manusia yang berkembang secara rutin dan utuh. Kemudian pengertian tentang integratif. Integratif adalah rancangan kebijaksanaan pengajaran bahasa dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan atau mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau berpisah-pisah. Dan kemudian yaitu tentang pengertian pendidikan holistik. Jadi di sini ada pendidikan holistik sebagai dikemukakan oleh Ahmad Tafsir yang merumuskan tentang ciri muslim sempurna, yaitu jasmani sehat serta kuat dengan ciri-ciri 1. Sehat, 2. Kuat, 3. Berketerampilan. Kemudian yang B, akalnya cerdas serta pandai dengan ciri-ciri mampu menyelesaikan masalah secara tepat dan tepat, mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah dan filosofis. 4. Memiliki dan mengembangkan sains. Yang keempat, memiliki dan mengembangkan filsafat. Kemudian yang C, hatinya takwa kepada Allah dengan ciri-ciri 1. Sukarela melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Hatinya yang berkemampuan berhubungan dengan alam gaib. Kemudian yaitu implementasi holistik terhadap ilmu keagamaan. Ada 2. Yang pertama, dari fungsi membuat manusia menjadi lebih baik. Kemudian mempelajari ilmu agama, menambah pengetahuan yang baik dengan menjadi pribadi yang lebih baik lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.